Hai sobat ruang tamu, kembali lagi dengan saya Yuda dan Mas Januar. Kali ini kita mau ngapain sih Mas Januar? Ya, di sini kita bakalan podcast tentang sampah dan masalah ya ditimbulin lah. Bareng bintang tamu kita, kenalin Mas. Nah, ini adalah aktivis-aktivis kita ya dari berbagai daerah mungkin. Yang pertama adalah Mas Arfa dan yang kedua adalah Mas Arza. Saya mau nanya nih, kalian dari daerah mana aja sih? Kalau saya itu sebenarnya keliling-keliling. Nah, Saya aslinya itu mau ke Tuhanan Kidul terus gitu. nah. Dan sekarang saya tinggal di Pemalang, daerah bawah. Kalau Mas Arfa, Beda sama Arsa yang rumahnya mau kan jauh ya. Kalau saya rumahnya sini doang sih di Taman Panterjen. Oh. Nah, gimana nyapa lagi nih? Langsung aja Wis, ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama apa aja? Sebagai aktivis sampah nih, kalian kan pasti udah sering lah itu paham tentang sampah. Menurut kalian sampah itu apa sih? Secara Kalau menurut saya sih sampah ya. Sampah itu sesuatu seperti sesuatu yang kita gunakan lalu sudah tidak kita gunakan lagi. Misal kayak seperti contohnya sisa makanan gitu. Misal kita makan kayak ayam gitu kan, tulangnya itu bisa kita sebutkan sebagai sampah. Ya, atau mungkin bekas dari penggunaan dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Misal kayak sampah industri gitu kan. Yang terkadang orang-orang itu nggak peduli gitu, malah sampah-sampah itu dibuang seenaknya sendiri tanpa mempeduli lingkungan. Ya, jadi sampah intinya ya bahan yang udah nggak kita gunain gitu dan dibuang gitu. tapi kalian sadar gak sih kalau pengertian sampah mungkin berbeda tiap orang lah. Kayak mungkin hal yang bagi kita sampah bagi orang lain enggak. Iya. Seperti kan ada daerah yang kotor, tapi bagi mereka yang daerah yang di tempat itu yang masyarakat di tempat itu kotor, ternyata bagi orang lain sangat kotor gitu loh. Bagi dia itu nggak kotor sebenarnya. Menurut kalian gimana sih tanggapannya? Nah itu menurut saya itu pribadi itu kebiasaan budaya dari daerah tersebut. Jadi kalau daerah tersebut udah terbiasa dengan ya sampah yang dibuang sembarangan, habis makan ya ditaruh di mana aja, itu jadi kebiasaan itu akan membuat eh, pendapat kita bahwa itu biasa aja. Jadi menurut mereka nggak kotor. Tapi bagi kita yang tinggal di tempat yang bersih itu, ya pasti bilang di sana, ih itu kotor banget, kayak gitu. Tapi dari sana itu udah kebiasaan. Menurut saya paling kayak gitu. Oh iya sih, paham sih. Kayak mungkin pemulung kan mereka terpaksa gitu nyari Iya. sampah buat kehidupan. Jadi mereka harus kotor ya. Paham. Kalau menurut Mas Alvan, Saya setuju sih dengan pernyataannya Arsa. Semua itu tergantung kebiasaan juga. Maksudnya, misal kita udah terbiasa dengan ya hidupnya kita udah penuh sampah gitu, maksudnya kita membuang sampah di mana-mana. Ya kita nggak itu bersih biasa aja. Padahal sebenarnya itu harus kita khawatirkan karena kebiasaan buruk ini bisa menjadi dampak yang besar di masa depan nantinya. Gitu. tapi menurut kalian nih, sampah itu kan mesti berbahaya kan? Ya. Nah, seberapa persen sih sampah sangat berbahaya untuk lingkungan? Seberapa besar ya? Sangat besar ya. Sangat besar. Sangat besar. Contohnya seperti Ya sederhana aja kan kita buang botol plastik di selokan kan itu bisa membuat banjir. Nah, itu juga Iya. masuk pikiran kita juga. Oke. Contoh-contoh lain apa ya? Bisa kayak limbah gitu. Iya itu Nah. limbah, Itu bisa buat polusi. polusi. Bisa dibuang ke sungai gitu. Nanti airnya bisa kotor. Bisa mengandung bahan kimia yang berbahaya. Bahaya sekali sih. Itu sangat bahaya menurut saya. Kenapa? lah kalau limbah, saya kan pernah baca di artikel gitu kayak limbah dokternya yang dibuang itu limbah apa sih? Saya penasaran sih. Itu sampah medis. Iya, Sampah itu limbah ya. medis. Itu gimana dampaknya? Itu ya dampaknya juga bisa mencemari lingkungan seperti sampah-sampah lainnya. Tapi karena itu sampah medis, sebenarnya itu membutuhkan penanganan khusus sebenarnya. Cuman terkadang terdapat oknum-oknum yang malah buangnya itu sembarangan gitu, gak peduli dengan lingkungan di tempat yang buang sampah itu. Tapi kenapa ya orang-orang memaklukkan
memaklumi gitu. Seperti orang-orang kan buang, misalnya ada orang tuh buang sampah sembarangan, lempar sini lempar sana. Menurut kalian nih, tanggapan kalian nih, orang-orang yang seperti itu harus diapakan sih? Harus diapakan ya? Apakah harus ada pasal tertentu atau yang lain? Sulit sih, itu kan yang namanya sudah kebiasaan kan, kebiasaan turun temurun itu sudah terbiasa dengan lingkungan masyarakat yang emang nggak peduli gitu. Misal contoh beberapa daerah-daerah itu yang memang ada yang sampahnya itu numpuk sekali bahkan sampai berserakan ke jalan. Dan apakah itu karena ulah dari satu atau dua orang? Tidak, itu karena kebiasaan dari masyarakat yang memang tidak peduli dengan sampah. Jadi tanggapan saya bagaimana ya, itu tergantung dari kesadaran masing-masing sih ya. Sebanyak apapun program dari pemerintah untuk mencegah sampah, kalau kesadarannya sendiri masih kurang ya akan terus ada masalah sampah gitu. Susah pasti ya, dengan kebiasaan dari dulu kayak gitu kan nggak mungkin langsung dihilangkan, itu nggak mungkin bisa ya, mungkin perlahan dengan ya menyadarkan lah dengan yang didahului, misal desa, kepala desanya dulu kayak gitu, nanti disuruh bilang ke masyarakatnya. Tapi kemungkinan susah sih, soalnya udah kebiasaan dari dulu kayak gitu, nggak tahu ya kelanjutannya, nggak tahu. Susah sih menurut saya. Iya emang susah gitu, udah mengakar gitu, udah mendarah daging gitu, Iya. kebiasaan buang sampah sembarangan. Iya. Sangat susah sekali. Berarti di Indonesia kan? Iya. Benar, ada pertanyaan lain? Oke, bahas tadi bahaya sampah ya. Menurut kalian kenapa sih sampah bisa jadi bahaya? Terus apa kejadian paling yang kalian pernah alami lah gitu, kayak kejadian gimana parahnya sih dampak sampah itu di masyarakat atau di lingkungan? Sampah ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan sebelumnya, yang Mas Aris juga bilang ya, sampah yang itu bisa menyebabkan berbagai masalah. Kayak contoh paling simpel yang udah kita temukan itu ya, bisa menyebabkan banjir. Sampah yang menyumbat selokan gitu bisa membuat banjir. Dan dari sampah-sampah itu juga bisa menjadi sarang kuman dan bakteri, bisa membawa penyakit gitu. Jadi tidak bisa disepelekan sebenarnya. Contoh yang pernah Mas alami sendiri gitu, misal di desa apa gitu ada penyakit atau ya Atau apalah itu. di daerah kalian sendiri nih? Masih sendiri? Iya, di Di rumah daerah Mas sendiri. saya sih ini belum ada kejadian yang benar-benar parah gitu ya. Cuman di dekat daerah saya ada, ya itu tadi jalan yang di sampingnya itu ada tempat pembuangan sampah, tapi sampahnya itu sampai ke jalan, bahkan sampai menutupi jalan gitu. Jadi orang motor kalau mau lewat itu harus minggir dulu. Itu kan pasti bagi masyarakat sana juga ada ininya, ada dampaknya juga, mungkin ada yang terkena penyakit mungkin bisa saja. Dan baunya itu juga yang sangat menyengat sekali, bahkan kita lewat pun itu baunya itu menyengat sekali walaupun pakai masker, jadi nembus gitu baunya, saking menumpuk sampah itu. Kalau Mas Arjan? Kalau saya Iya. Di selatan ya, di atas Iya, itu iya. sampah ya sama menumpuk di jalan kayak gitu. Kalau bahaya apa misalnya ya sama kuman paling apa itu juga polusi udara, juga masyarakat membakarnya kan menjadi polusi, itu banyak juga ya. Paling itu juga di sana banjir kan, kayak nggak mungkin ya sampah tersumbat juga, nggak daerah atas kayaknya nggak banjir sih saya alami gitu. Paling sampah yang di jalan itu mengganggu banget sih, kayak bau juga kan. Gitu. Memang sampah itu sangat berbahaya. Iya. Berbahaya sekali. Kita sangat tegang sekali ya di sini ya. Gimana kalau kita break dulu nggak sih? Kita break Haus dulu. juga ya aku. Juga saya. Udah ya. Permisa kita break sebentar ya. Karena sangat tegang gitu di sini. Oke, nanti kita balik lagi. Ya. Bersama saya lagi. Halo. Udah enak banget nih. Sudah istirahat. Ya enggak? Iya, Ada iya. yang bilang. Hai. Ya sih. Udah fresh banget ini, udah Udah fresh kan? bisa Kita untuk diskusi lagi. udah asik banget. Ya. Aku Ya, mau nanya Le satu nih. Ya apa tuh? Gimana? Aku kan pas itu ke Dieng kan, terus pulang. Oh ngeliat ada itu apa namanya, kayak palang gitu, palang
tulisannya jangan buang sampah sembarangan, kalau enggak kalian masuk neraka. Lah itu efektif gak sih buat pencegahan sampah orang-orang yang buang sampah sembarangan gitu? Jangan efektif gak sih? Efektif enggak ya? Yang Iya. buang sampah masuk neraka gitu. Iya. Enggak lah. Ya, enggak efektif. Kalau yang buang sampah masuk penjara gitu gimana? Yang buang Masuk- sampah sembarangan masuk penjara. Mungkin kalau masuk penjara itu mungkin bisa lebih efektif daripada masuk neraka kan. Tapi juga nggak efektif juga menurut aku. Ya karena ya nggak mungkin lah masa membuang sampah penjara itu juga pelang, kalau resmi pelang dari polisi mungkin Ya misal maksudnya bisa aja efektif gitu. iya Bisa aja beneran Iya, beneran iya. bersih. Tapi misal masuk neraka bisa masuk neraka sih kayaknya enggak sih, Iya. soalnya kan atas dasar apa gitu kan membuang sampah bisa masuk neraka gitu. Jadi kayaknya itu nggak Kurang. masuk akal ya. Nggak masuk Nggak masuk akal untuk mengurangi apa sampah yang terbuang sembarangan. sembarangan. Terus apa dong solusi untuk hal tersebut? Solusi apa nih? Solusi Apa, mengurangi. ya mengurangi orang yang membuang sampah sembarangan. Untuk solusinya sih ya kita bisa ini sih, karena kita bisa dengan ini pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Jadi kita bisa menggantinya itu dengan sesuatu yang berbasis tanaman atau apa gitu yang bisa terurai, tidak nggak kayak plastik sekarang kan. Iya, Ada sekali yang- pakai gitu kan. Iya bahkan Nyampah. dibuang itu terurai butuh waktu sekitar 200 tahun, jadi butuh waktu lama sekali. Misal Tapi kan misal pengganti plastik itu karena belum umum, mungkin harganya mahal dan ya susah lah dijangkau sama kebanyakan masyarakat. Itu balik lagi dong jadi nggak efektif. Mungkin ada cara lain atau cara lain ya ini kalau menurut saya sih ya ini kembali lagi ya ke kesadaran masyarakat masing-masing, karena kesadaran itu yang paling penting gitu kan, dari kebiasaan atau kebiasaan mereka membuang sampah yang sembarangan itu ya harus dihentikan gitu agar tidak terus terulang ke generasi-generasi selanjutnya. Misal itu dirasa kurang efektif. terus Itu cara membangun kesadaran dari masyarakat itu gimana? Mungkinkah dikasih hadiah atau ancaman atau apalah? Membangun kesadaran Ya. untuk membangun kesadaran sih menurut aku sulit ya, karena kesadaran itu datang dari diri mereka sendiri gitu. Tapi pasti ada dong faktor Mendorong akan apa gitu. pendorong masyarakat ya biar sadar Iya, biar sadar akan ibadah mereka. iya berbaik kan, jangan buang sampah sembarangan. Ini bisa dengan ini bisa mengedukasi masyarakat gitu akan bahayanya sampah, mengapa sampah itu meskipun terlihat sepele kita buang gitu bisa berdampak sangat serius gitu. Kalau untuk Mas Haji sendiri gimana? Tanggapan Mas Haji? karena solusi Ya solusinya. ya saya setuju dengan apa sih, dengan mengedukasi masyarakat tentang bahayanya sampah walaupun sekecil itu akan berdampak besar di masa depan itu. Ya mungkin dengan cara mengedukasi, karena yang paling utama itu kesadaran diri masing-masing kan, makanya itu dengan mengedukasi. Tapi sebenarnya saya punya satu solusi ya nggak tahu sih ini cuman sekedar awang-awangan saya saja. Jadi sebenarnya satu dunia itu bisa bersatu loh untuk mengurangi penggunaan plastik. Sebagai contoh itu dulu itu tahun 1985 kalau saya tidak salah ingat, ilmuwan itu menemukan sebuah lubang di ozon. Lubang itu sangat besar dan harus segera ditanganin. Penyebabnya apa ya? Karena gas CFC itu. Lalu pada 2 tahun berikutnya diadakan sebuah pertemuan antara seluruh negara di dunia untuk menghentikan penggunaan gas CFC itu. Jadi apabila kita bisa bersatu seluruh dunia, kita mungkin bisa mengurangi penggunaan plastik gitu dengan kita memperkenalkan sesuatu yang bisa menggantikan plastik, atau seperti yang saya sebutkan di awal tadi, seperti plastik yang berbasis tanaman atau bahan organik sehingga mudah terurai gitu. Nah, Kalau- gimana lanjut. Nah ini kalau kita lihat lagi kan plastik kan diciptakan sekitar tahun 1958 kan, Ya, dan kebanyakan sampah plastik itu butuh waktu sekitar 200 tahun
untuk terurai. Ya. Misal kita bisa menghentikan sepenuhnya penggunaan plastik ini sekarang, berarti kita di tahun sekitar 2200 maka kita bumi kita ini sudah terbebas dari plastik. Gitu. Nah, itu kan solusi jangka panjang dong, karena kan plastik udah melekat dalam kehidupan, kayak buat bangun ini, buat bangun itu. Kalau digantiin langsung pasti butuh dana yang banyak dan waktu yang panjang dong. Ada nggak sih kayak solusi jangka pendek yang bisa kita lakuin sekarang mungkin? Dengan Solusi jangka pendek. memakainya lagi mungkin Iya dengan apa 3 3R, Iya. reduce, reuse, dan recycle itu mungkin yang jangka pendek yang paling relevan untuk saat ini. Itu. Bahasa Indonesianya apa tuh? Reduce. Reduce. Jadi Iya. reduce itu artinya mengurangi. Jadi kita mengurangi penggunaan sampah, mengurangi penggunaan lah. Gitu. Iya. Lalu reduce, reuse. Reuse itu penggunaan kembali. Jadi kita lebih menggunakan misal kayak tote bag gitu yang bisa Iya, kita pakai kayak tote terus-terusan. Hmm. Lalu ada recycle. Recycle itu mendaur ulang. Ya, jadi kita mendaur ulang sampah-sampah organik dan lain sebagainya gitu. Gitu sih. Kalian kan tinggal di Pemalang kan? Iya. Kalian, Iya. Gimana ya? Menurut kalian sampah-sampah yang di Pemalang udah sangat baik gak? Sangat baik gimana nih maksudnya? Sangat sampah itu nggak baik. enggak, maksudnya sangat udah bersih belum? Bersih sekitaran lingkungan Enggak sih. Pemalang. Seberapa baik Iya. maksudnya lah. Kayak Seberapa baik? Berapa persen deh? Baik. Ya. Dibandingin coba di ke 5 apa? 5%. 5%. 5%. Maksudnya gimana? Pas 10. Ya per 10. naik lagi. Lima per 10 tuh masih gak ada. Berarti intinya belum terlalu baik lah ya Iya. di Pemalang lah. Tapi kalian ngeliat gak sih yang di Keduri mungkin kan sampai masih menumpuk banget ya. Apalagi pantainya menurut saya sih kurang, Sampai warnanya berubah kan? ya warnanya sih berubah Nah, emang coklat. pada warnanya gitu. Enggak. Ada itu emang kayak gitu. Kedua itu Gitu ya ya. itu bagus tau sebenarnya. Ya sebenarnya bagus dulu. Iya. Sekarang ya tau lah ya. Apa jadi ini kan jadi Ya. itu jadi Nescafe. Nah, kalau tuh ya, let's kawin lah ya. Apa ya? Sampah ya, bahaya. Untuk solusinya sih itu sih yang mungkin masih relevan dan sangat mungkin untuk diterapkan itu 3 tadi. 3R. 3R. Wow. Terus apa itu yang menghambat solusi itu buat diterapin di Pemalang ini? Kalau emang Pemalang itu masih ya 5/10 dari kata bersih mungkin. Yang menghambat. Iya, ngapa? Kembali seperti Ya kesadaran. Apakahnya itu? Apakah tidak ada peran pemerintah Iya, atau ya Di pemerintah vaksinasi kayaknya khusus? juga sih menurutku. Itu kan bisa aja menerapkan kayak pembangkit listrik kena ke sampah gitu kan di Pemalang untuk ya mengurangi lah. Tapi kan kenyataannya nggak ada. Ya kembali lagi ke kesadaran. Karena itu emang yang paling penting sebenarnya. Iya sih. Setuju kan? Setuju. Orang Indonesia. Indonesia. Aduh. Lagi ya. Lagi Mas Chandra. Dan juga minum dulu ya. Ya, haus banget ya, haus. Ah. Sampah. Tapi kalian tahu ini gak sih? Sedotan nih. Kan sudah tahu berita sedotan ini kan plastik nih. Ada sedotan yang terbuat dari daun. Ya. Ya kan? Nah, itu kan efektif nggak? Bisa mengurangi sampah plastik. Kalau dari sedotan plastik itu sendiri nggak ditekan pemproduksiannya ya sama aja kan akan terus dibeli kan. Jadi ya Iya. harus benar-benar diganti lah. Misal pengen benar-benar apa jadi solusi dari masalah ini ya mungkin apa yang paling solusi yang paling ini ya Efektif. paling efektif Iya. itu ya mungkin menghentikan produksi yang sedotan Iya. plastik ini bukan berlebihan Oh, yang ganti yang mengurangi. berbasis daun tadi kan
Terus tadi ngomongin soal pembangkit tenaga sampah nih, itu kan berarti solusi yang bisa menghasilkan gitu. Ada solusi menghasilkan lain, contoh kayak maggot atau apa gitu. Bisa nggak sih kayak kelebihan mereka itu kenapa nggak bisa dipakai masyarakat? Contoh kayak penyuluhannya gitu. Dari pembangkit listrik tenaga sampah gitu. Ya atau penggunaan maggot gitu. Kenapa nggak banyak? Padahal kan itu jelas bisa menghasilkan. Kenapa nggak banyak ya? Mungkin karena biaya sih ya. Iya. Iya, mahal. Untuk membangun PLT SA, PLTS. PLT SA S. Kalau S itu ya Oh iya PLTS. SA itu sampah. Iya. Nah, itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi sebagai Pemalang yang kota itu Ikhlas. ikhlas. Itu susah mungkin untuk membuat PLT. Ya apalagi kan banyak itu kan apa daerah-daerah yang sampahnya itu banyak banget. Jadi misal dibentuk PLTS itu ya harus di masing-masing daerah itu, nggak mungkin satu di pusat, jadi apa semua sampah harus itu malah nggak efektif. Iya sih. Bang Pemalang ikhlas. Ya sudah nama lah ya. Ikhlas. Ya. Di kalau mau buang sampah ya, ya ikhlasin aja lah, buang aja lah. Ya nggak sih ya. Nanti. Mungkin waktunya kita sudahi mungkin ya. Ini bisa ya. Sampai mungkin ya. Sebenarnya bakal ada pesan-kesan gitu ya. Atau ada Ke mereka dong, mereka kan bilang Iya. tamu, mereka yang diundang ke sini. juga Gimana itu? Saran atau Saran. ya buat permisi yang di rumah itu. Persen di rumah ya. Ya. Ya cepatlah untuk sadar ya, karena semua itu kembali ke kesadaran masing-masing. Gitu sih. Kalau saja bersih. Bersih ya bersih. Harusnya itu nggak ada kata-kata. Ah. Harusnya itu Iya. Bukti nyata ya. Bener Jadi, banget, bener banget, bener banget. jadi kalau mau buang sampah, foto video dulu ya. Iya. Bukti nyata. Nah ya. Mungkin sudah waktunya kita sudahi. Kita akhiri. Akhiri ya. Mas Jonar gak ada kata-kata lagi Mas Jonar. Mas Jonar ada kata-kata gak Jonar? enggak ada. Enggak ada. Udah ya. Udah akhiri aja ya. Oke. Terima kasih ya sobat-sobat ruang tamu. Hari ini sangat puas saya sih bisa mengetahui gimana sih cara efektif sampah yang ada di Pemalang juga. Cara efektif sama. Cara yang baik lah buat penerapan buat bersih-bersih di rumah saya juga. Udah lah ya. Nggak tahu saya sudah capek mungkin ya. Mulutnya sudah berubah. Ya, bisa terima kasih. Ciao.